Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya Pendeta Eva Kristina mengajak kita bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak GKE pada hari Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026, yang mana terdapat dalam Galatia pasal 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-24 dengan perikopnya bagaimana Paulus menjadi rasul. Namun sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih dan setiamu dalam hidup kami. Sekarang ini kami akan mengawali hari kami dengan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami memahami firman-Mu yang kami dengar saat ini, sehingga firman-Mu ini akan menjadi pandu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perikop kita hari ini berbicara bagaimana Paulus menjadi rasul. Dan saya mengambil sebuah tema bagi kita, yaitu jangan terkurung dalam masa lalu yang kelam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat dalam nas ini bahwa Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada orang Galatia bahwa bagaimana ia menjadi rasul. Di sini saya baca dimulai dari ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak temanku yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa dia pernah hidup dalam masa lalu yang kelam, bahwa dia pernah menjadi sosok orang yang sangat membenci orang-orang Kristen, sehingga dengan kemampuan dan kekuasaannya dia tanpa ampun dan tanpa kasih mau membinasakan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi kita melihat bahwa bagaimana Yesus memilih ia untuk menjadi seorang rasul yang sangat luar biasa. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini adalah sesuatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai umat Tuhan yang semuanya pernah gagal dalam menjalani kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu jangan kita biarkan kita hidup dalam kegagalan itu sehingga kita tidak maju, tidak membuat langkah baru dalam hidup kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena ada banyak orang yang lama sekali tertegun dalam arti meratapi kejadian masa lalunya yang buruk dan melupakan bahwa Allah tetap bisa melakukan sesuatu yang baik bagi masa depan hidupnya. Paulus dalam nas ini, Bapak Ibu saudara-saudara, memang tetap dan akan selalu mengingat sejarah masa lalunya. Tetapi dia tidak menjadikan hal itu sebagai akhir dari hidupnya. Dia berhasil melampaui dan membuat bagian kelam dari hidupnya justru sebagai alat bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Dan orang yang melihat perubahan besar dalam hidup Paulus pun kemudian memuliakan Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita boleh senantiasa mengambil pelajaran berharga dari kisah hidup masa lalu kita yang tidak baik, supaya hal itu tidak terulang kembali dalam hidup kita, dan jangan jadikan itu sebagai penghambat bagi kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita belajar dari Rasul Paulus bahwa masa lalunya
sangat kelam, tetapi bagaimana ia dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Sekarang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan hari ini melalui hidup kita, sehingga orang yang ada di sekitar kita bisa memuliakan Allah karena melihat apa yang kita lakukan dan melihat perubahan yang lebih baik di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama pada hari ini, yang kembali memberi kami motivasi untuk menjalani kehidupan kami pada hari esok dengan pengharapan bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan menyertai kami. Biarlah setiap kegagalan yang pernah kami alami dalam hidup kami itu semua bukan akhir dari perjalanan hidup kami, karena bersama dengan Tuhan kami akan pasti bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hamba-Mu mau berdoa bagi jemaat Tuhan, secara khusus di Anjir Pulang Pisau di Gereja Bintang Timur. Bila Tuhan Yesus memberkati kehidupan seluruh jemaat Tuhan di sana, biarlah jemaat Tuhan di sana diberkati dengan kesejahteraan, mereka senantiasa hidup dalam kasih, mereka senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Demikian juga buat para pelayan Tuhan di sana, pendeta, vikaris, penetua, diakon, biar mereka boleh melayani Tuhan dengan kehatian, mereka boleh melayani Tuhan dengan penuh kasih, mereka boleh melayani Tuhan dengan kesetiaan. Diberkatilah mereka dalam setiap pelayanan mereka. Demikian kami seluruh jemaat Tuhan di mana saja kami berada, bila Tuhan menolong, menyertai, melindungi, menjaga, memelihara kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, menghiburkan dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.